terima kasih atas kehadirannya pada TTM Online Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang modul 5 dari mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro Universitas Taiwan terbuka di Taiwan ini. Yang pada modul 5 ini kita akan mempelajari struktur pasar industri, struktur pasar persaingan murni, dan struktur pasar persaing monopoli murni. Ya. Saya akan menjelaskan pertama kali dari struktur pasar industri persaingan murni. Seperti kita ketahui dalam ekonomi, dalam ilmu ekonomi kita mengenal tentang apa yang disebut tentang pasar. Ya, pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli, dan juga tempat bertemunya produsen dan pembeli. Di situ ya, setelah kita mempelajari beberapa modul sebelumnya, kita mempelajari apa yang disebut permintaan dan penawaran. Ya, penawaran itu ditawarkan oleh produsen, yaitu yang memproduksi barang, dan penawaran dan permintaan itu adalah dari sisi konsumen, yaitu yang membeli barang. Dari sini paham ya? Kedengaran suara saya ya? Nah, oleh karena itu kita perlu mempelajari struktur pasar industri. Kan? Di sini di modul sini kita berikan bahwa ada 4 bentuk utama pasar yang umumnya dikemukakan. Ya. Keuntungan. Halo, ya suaranya jelas ya? Suaranya kedengeran nggak ya? Ya, oke. Nah, jadi bentuk pasar atau industri ini sangat berguna bagi kita, ya, sangat berguna bagi kita untuk menganalisa mekanisme harga dari suatu produk, ya. Walaupun pada dasarnya secara realita kita tidak ada yang mungkin sesuai dengan teori yang ada di buku, tetapi pada dasarnya mereka akan bergerak mirip dari akan mendekati ciri-ciri suatu pasar tertentu. Nah, dalam ekonomi mikro ini kita ada 4 kategori pasar, yaitu pertama pasar persaingan murni. Nah, pasar persaingan murni ini disebut juga pasar persaingan sempurna di tempat lain ya. Kemudian juga ada pasar persaingan monopolistik, ya. Kita biasa mendengar monopoli apa sih monopoli itu kan? Monopoli itu yang jelas bukan mainan monopoli yang sering kita mainkan waktu kita masih kecil dulu ya. Tapi ya, ada miripnya dengan seperti itu, tetapi ya tidak persis sama. Ya. Kemudian pasar oligopoli, yaitu pasar yang banyak pemainnya. Jadi banyak yang oligo itu artinya kalau mono artinya satu, oligo artinya banyak. Jadi banyak ya perusahaan-perusahaan besar yang dapat menentukan harga. Dan terakhir adalah pasar persaingan monopolistik, ya. Oke, saya lanjutkan dengan penjelasan pasar industri persaingan murni. Pasar industri persaingan murni ini disebut juga sering disebut juga pasar persaingan sempurna. Mengapa disebut persaingan murni atau sempurna? Karena jumlah perusahaan dan pembeli itu banyak sekali dalam satu pasar, sehingga output dari satu produsen atau satu penawar ya itu tidak mampu menggerakkan harga, ya, karena outputnya itu sangat kecil. Misalnya salah satu contoh misalnya jeruk ini anggaplah jeruk ya, jeruk itu diproduksi oleh 200
ribu petani, ya, dengan produksi sebanyak, misalnya anggaplah satu petani 1 ton, ya, satu petani 10 ton, berarti ada 2 juta ton jeruk, ya, ya. Jadi karena sangat banyak, maka satu petani tidak bisa mengubah harga, ya, karena dia cuma memproduksi 10 ton. 10 ton dibandingkan dengan 2 juta ton tentu sangatlah kecil, ya. Kalau kita hitung hanya berapa persen, misalnya petani, ya, petani ada 200.000, 10 orang, masing-masing 10 ton, berarti satu petani hanya 10 dibagi 2 juta ton, ya, sangat kecil sekali, ya, ya, 1 banding sekian ratus ribu lah, ya, 0,00000 sekian, ya, berapa tuh, 5, ya, ya, sangat kecil, sehingga dia tidak punya kemampuan untuk mempengaruhi atau mempengaruhi harga pasar. Kedua adalah produknya identik dan homogen, ya. Contohnya ya jeruk tadi, jeruknya itu identik, semua sama manisnya, misalnya nggak ada jeruk yang mungkin bentuknya kotak atau peang, nggak ada, tapi semua bundar, manis dan lain sebagainya, ya. Akhirnya ya nggak ada pilihan, jadi konsumen enak, dia bisa memilih mau beli dari si A, dari si B, dari si C, nggak ada bedanya. Kalian misalnya masuk pasar, ya, misalnya ingin membeli jeruk, ada yang penjual A, penjual B, atau penjual C, ya, itu semua sama barang yang dijual, kualitasnya pun sama, dengan harga yang sama. Ngapain capek-capek, ya, kita mesti memilih-milih, kan. Nah, begitulah. Kemudian tidak ada rintangan masuk dan keluar. Maksudnya tidak ada rintangan masuk dan keluar ini, semua orang bisa memproduksi jeruk, semua orang bisa menjual jeruk, nggak ada yang merintangi, nggak ada istilahnya kalau di sini, kalau di dalam ekonomi, no entry barrier. Barrier entry-nya itu rendah sekali, ya, no barrier entry, ya. Saking rendahnya ya, semua orang ya tinggal bisa masuk dan keluar kapanpun juga, ya, karena ini semua persaingan sempurna. Besok mau jualan, silahkan. Besoknya lagi hari mau keluar, kapan hari dia mau keluar, besoknya silahkan. Jadi mudah, ya, mati 1 tumbuh 1000 istilahnya, ya. Sehingga tidak ada persaingan bukan harga, ya. Misalnya persaingan karena semua sama, ya nggak ada persaingan, ya. Karena nggak ada persaingan, ya jelas, ya, jelas nggak ada gunanya iklanin, ya, nggak ada, karena semua serba sama. Nah, di sini seringkali dibedakan antara pasar bentuk persaingan murni dengan pasar persaingan sempurna, ya. Ada perbedaannya sedikit di sini. Walaupun bagi saya sama semua. Satu ciri lagi adalah untuk yang sempurna adalah ada informasi lengkap dan sempurna mengenai pasar atau industri tersebut, ya. Ya. Seringkali disebut seperti itu, ya. Bedanya yang murni dengan sempurna hanya satu, ya, tapi seringkali juga tidak dibedakan, ya. Paham sampai situ, ya. Kemudian yang kalau dalam dunia nyata itu hampir tidak ada jenis
pasar yang seperti ini, tetapi disebutkan ada kemungkinan bahwa pasar beras disebut pasar persaingan murni, ya. Tapi ya tidak murni juga, ya. Tapi kita bisa menggunakan analisa ini untuk membandingkan efisiensi dari suatu pasar, karena yang sempurna adalah pasar bentuk seperti ini. Tapi di sini paham ya? Nggak ada pertanyaan ya? Kemudian berikutnya adalah pasar monopoli. Pasar industri monopoli murni. Pasar industri monopoli murni ini kebalikan, ya. Dia berlawanan dari pasar persaingan murni. Kalau pasar persaingan murni itu kita jumlahnya itu bisa tak terhingga penjualnya. Siapapun bisa jualan. Siapapun bisa memproduksi dan siapapun bisa membeli. Tapi di pasar industri monopoli murni ini hanya ada satu produsen penjual. Kita ingat, mono itu artinya satu, ya. Monopoli ini adalah satu penjual, gitu ya. Nah, di sini mengapa dia bisa menjadi seorang yang menjadi sebuah monopolis, ya, karena memang mungkin bisa jadi dia secara alamiah karena dia kualitasnya sangat bagus, punya modal sangat kuat, ya, dan juga ada barang-barang yang sehingga misalnya yang pertama adalah dia punya kemampuan membuat barang yang sangat bagus sehingga pesaingnya itu tidak sanggup, ya. Tidak ada barang substitusi yang sempurna misalnya, sehingga otomatis pesaingnya itu akan hilang dengan sendirinya, ya. Nah, di sini walaupun pasar industri monopoli ini dia hanya sebagai satu orang penjual, bukan berarti dia bisa menaikkan harga seenak perutnya, ya. Dari Yusni ada pertanyaan, BUMN masuk monopoli ya Pak? Bisa dikatakan seperti itu, tergantung jenisnya, ya. BUMN yang mana, ya? Pertamina, ya kan? Dulu ya monopoli, tapi sekarang kan juga tidak juga, ya. PLN ya monopoli karena dia yang bisa menjual listrik kepada masyarakat, ya. Itu karena memang itu aturan pemerintah. Dan di sini kan terdapat rintangan kuat untuk masuk ke dalam ini. Di situ ada barrier to entry yang sangat tinggi. Bisa secara alamiah itu misalnya modal. Ya, sebagai contoh, mungkin di beberapa tempat ini yang modalnya itu harus besar sekali, ya, untuk memproduksi sehingga menyebabkan hanya satu perusahaan saja yang mampu, itu secara alamiah. Tetapi kalau tidak, misalnya adalah dari aturan pemerintah, ya. Contohnya PLN itu tadi, ya. Pertamina juga beberapa, dan juga banyak lah, PDAM juga ya, perusahaan air, karena memang ada aturan yang di Indonesia menyebutkan bahwa pelayanan publik itu dilayani oleh negara, ya. Saya sendiri kurang paham ya itunya, detailnya, tapi sepertinya seperti itu, ya. Yang saya tambahkan lagi bahwa bukan berarti dengan monopoli itu kita harganya itu bisa seenak perutnya, ya. Kenapa? Karena bagaimanapun juga orang itu pengen laku, ya. Jualan itu kan pengen laku, ya. Kalau terlalu mahal kan nggak ada yang beli juga, ya. Secara alamiah, misalnya barangnya terlalu mahal, siapa yang mau beli, ya? Apalagi kalau barangnya itu nggak penting-penting amat gitu, ya. Anggaplah contoh lah, misalnya dalam beras gitu, ya.
beras itu monopoli dan harganya dibuat semahal mungkin. Ya, bahkan untuk bahan makanan pokok seperti itu pun orang akan berpikir, ngapain mahal beli beras ya, mending kita makan singkong gitu kan, dan lain sebagainya, betul nggak ya? Jadi harus dimengerti bahwa monopoli juga tidak berarti bahwa kita bisa menjual seenak perutnya ya, tetapi tujuan dia memonopoli adalah dia bisa menjual barang dengan untuk mendapatkan keuntungan maksimal ya, situ ya. Tapi pada dasarnya di dunia ini juga tidak ada juga yang monopoli murni sepertinya ya, karena di beberapa negara ada undang-undang anti monopoli ya. Nah, untuk perbandingan bentuk pasar bisa kalian baca di tabel 51 ya. Coba lihat halaman 5.6, di situ ada tabel 51. Nah, tabel 51 ini kita bisa melihat perbedaannya, perbandingannya bentuk pasar persaingan murni dan monopoli murni ya. Silahkan dibaca ya, saya tidak perlu membaca karena masih banyak ya. Oke, berikutnya adalah pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik ini terletak dalam dua bentuk ekstrim pasar, persaingan murni ataupun pasar monopoli murni. Ya, jadi dia bukan monopoli murni tapi bukan juga persaingan murni. Tapi dia lebih dekat dengan pasar persaingan murni, ya. Nah, ciri-cirinya adalah seperti berikut ini. Kita lihat di halaman 5.7. Terdapat sejumlah besar produsen penjual yang bekerja secara independen. Jumlahnya mungkin tidak sebanyak dalam kasus pasar persaingan murni, tetapi perusahaan-perusahaan tersebut cukup kecil dibandingkan output total. Ya. Kemudian terdapat diferensiasi produk yang meliputi tidak hanya diferensiasi fisik saja, tapi juga pembungkusan, pengepakan, dan lain sebagainya. Walaupun semua terlihat sama, tetapi juga ada ciri membedakan. Ya. Kemudian para produsen penjual sejauh tertentu dapat mengendalikan harga produk. Ya. Jadi dia dapat menaikkan sedikit harga produknya dan tidak kehilangan seluruh kuantitas penjualan. Karena para pembeli ini sudah mengenal produk dia, ya. Banyak contohnya ya, tapi saya kira saya lihat. Kemudian masuk dalam industri persaingan monopolistik ini umumnya lebih mudah secara relatif, ya. Tetapi sedikit lebih sukar dibandingkan pasar persaingan murni. Pada dasarnya ini bentuk pasar yang ada di dunia nyata, ya, di sehari-hari lah, kita temui sehari-hari. Contohnya beras tadi, ya. Sebetulnya semua kan jumlah penjual beras kan di Indonesia itu sangat banyak dan juga bekerja secara independen, ya. Petani di Jawa Barat dan Jawa Timur dan lain sebagainya juga independen kan, mereka tidak saling terhubung. Kemudian terdapat diferensiasi produk sedikit, misalnya beras apalah, Rojo Lele, beras apa ya, Siam, beras Cianjur, beras apa, Solok, apa beras apapun, ya. Kemudian produsen juga bisa mengendalikan harga produk sedikit, ya, karena dia punya misalnya dia bisa mengepak dengan cara yang lebih bagus, ya. Misalnya bukan pakai kantong plastik, bukan pakai karung plastik, tapi mungkin dia bisa pakai dalam packaging yang lebih, pengepakan yang lebih menarik, ya. Kemudian karena produknya diferensiasikan, maka industri ini punya persaingan bukan harga yang ketat. Jadi maksudnya dia punya persaingan kualitas juga, pengiklanan, ya. Contohnya kalau jualan di pasar aja, ya, kalau memang penjual berasnya itu tidak
nggak ramah atau ya tidak ramah misalnya, atau ya ada yang kurang-kurang bagus sedikit, biasanya mereka akan kehilangan konsumen ya, karena substitusinya juga banyak. Sampai sini paham ya pasal persaingan monopolistik ya? Kalau nggak paham bisa dibaca. Ya, bisa dibaca di aduh. Kemudian bentuk pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini ya di halaman 58. Ini kalau mono itu artinya satu, kalau oligo artinya banyak. Jadi ada sejumlah kecil atau beberapa perusahaan yang mendominasi pasar produk tersebut. Ya. Ini contohnya simple ini. Saya pernah bekerja di satu perusahaan otomotif ya. Di produk apa yang produksi sepeda motor ya. Nah, pasar sepeda motor itu oligopoli karena di sana hanya ada beberapa merek yang diminati masyarakat. Contohnya ya mungkin Honda, Yamaha, Suzuki, lagi ya. Ya motor itu kan kayaknya itu saja ya. Ada beberapa motor mungkin Bajaj sekarang, ada Vespa dan lain sebagainya. Tetapi mungkin Honda, Yamaha dan Suzuki sendiri itu sudah 90% dari pasar produk sepeda motor di Indonesia totalnya ya. Oleh karena itu sejumlah kecil perusahaan tersebut bisa mempengaruhi pasar ya. Tetapi pada dasarnya kalau yang satu ini akan mengenai pasar misalnya, maka yang lain juga akan merespon. Contohnya sederhana, pada saat dulu Yamaha itu mengeluarkan produk yang namanya Mio ya. Dia motor yang skuter yang otomatis. Kemudian Honda juga mengeluarkan Vario, kemudian Honda Beat. Dan kalau Suzuki menggunakan mengeluarkan yang lain, Suzuki Spin ya, dan sebagainya ya. Kemudian pada kasus pasar oligopoli ini dapat dibedakan antara kasus produk standar atau yang tak terdiferensiasi dan kasus produk yang terdiferensiasi. Contohnya, kalau yang pertama ini adalah industri produksi bahan mentah ya atau barang setengah jadi. Ya, sehingga mereka memproduksi barang-barang yang sejenis. Contohnya adalah di sini ada baja, ada tembaga, aluminium, semen, dan produk dan lain sebagainya. Karena di situ belum ada mereknya, jadi karena setengah jadi, maka tidak ada diferensiasi produk. Ya, mungkin ada juga sebenarnya produknya karena kualitas ya contohnya. Tapi mungkin dianggaplah sama. Kemudian yang kedua yaitu oligopoli. Nah, oligopoli ini diferensiasi produk dengan contohnya itu tadi sepeda motor, mobil, ya. Kemudian televisi, video atau barang-barang elektronik lainnya ya, karena atau handphone ya, handphone mungkin sekarang cuma ada Samsung, mungkin Nokia sedikit, HTC dan sebagainya ya. Itu bentuk pasarnya oligopoli. Ada juga sih yang lain-lain ya, mungkin yang made in China tapi ya sedikit ya. Ya mungkin iPhone tadi, iPhone for someone, for S ya. Kemudian kita berikutnya adalah beberapa rintangan yang cukup berat untuk masuk ke industri ini. Rintangan tersebut itu bisa dalam bentuk alamiah ya atau natural. Juga juga aturan pemerintah. Misalnya adalah di Indonesia itu ada aturan yang mengharuskan prinsipal atau
prinsipal itu pembuat motor, pembuat otomotif ya, manufaktur otomotif, perusahaan manufaktur asing itu berpartner dengan perusahaan Indonesia. Nah, itu adalah rintangan yang dibuat oleh pemerintah ya. Tapi kalau secara alamiah tentu dalam bentuk ya paten tadi, teknologi tadi ya, dan juga modal. Bagaimanapun juga untuk memproduksi mobil atau motor atau mengolah baja dan sebagainya itu perlu modal besar. Karena modalnya cukup besar, tidak semua perusahaan bisa masuk ke dalam pasar industri tersebut. Ya, itu yang pertama. Mungkin kalau jualannya pisang goreng gitu ya, jualannya ya apalah nasi uduk gitu ya, semua orang kan bisa ya. Ya, mungkin Mbak Yusni bisa jualan, Mbak Rini bisa jualan ya, atau Cincun Aicha ya, semua orang bisa. Ya. Tetapi kalau pasar oligopoli ini sangat berat. Dan contoh terakhir kemarin itu mungkin ya iPhone dengan Samsung, ada persoalan paten dari yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak ya. Kemudian yang berikutnya adalah persaingan melalui iklan sangat kuat pada industri ini. Mengapa? Ya. Sebagai contoh misalnya ya, dalam tentu iklan ini gunanya apa ya? Ya itu juga Mbak Iis itu ya, Indofood sama Wings Food ya, itu salah satu juga bentuk oligopoli karena pasar mie, industri mie instan di Indonesia sendiri kelihatannya cuma ada Indofood, Wings Food, atau ada pabrik-pabrik, tapi yang lainnya kecil-kecil ya. Oke, paham di situ ya. Nah, di situ kelihatan Indofood sama Wings Food juga kan perang iklan ya. Ada mie sedap, kemudian ada Indomie ya, semua perang iklan di situ. Juga saya contohnya paling gampang karena pengalaman saya ya tentu di industri sepeda motor. Kita lihat semua iklan-iklan, semua pakai artis terkenal ya, supaya mbak-mbak ini membeli motor yang sesuai dengan apa yang diiklankan lah. Ya, misalnya siapa sekarang iklannya Honda ya, saya lupa. Tapi dulu ada Mandra ya, sempat juga Mandra. Mungkin ya siapa di situ Mbak Is pengen seperti Mandra gitu ya. Mbak Tasih ini pengen dibonceng Mandra, jadi dia senang beli iklan, beli motor Honda atau penggemar Giring Niji gitu ya. Ya. Penggemar Giring Niji ya akhirnya beli motor Honda. Saya bukan jualan Honda ya, sudah nggak ada urusan lagi ya. Kemudian berikutnya adalah klasifikasi pasar sisi permintaan. Kita lihat skema 5.1 ya. Skema 5.1 kita lihat ya, klasifikasi pasar sisi permintaan sebetulnya sama saja dengan klasifikasi sisi penawaran. Ya, ada persaingan murni juga, ada persaingan monopolis juga, ada oligopoli juga, ada monopolis murni. Tetapi bedanya kalau pasar itu disebut monopoli, kalau pembeli itu disebut monopsoni ya. Sekarang saya jelaskan persaingan murni. Kalau permintaan pasar persaingan murni itu sama dengan persaingan murni tadi. Kalau tadi penjualnya sangat banyak. Nah, sekarang ini kalau persaingan murni itu di sisi permintaan, pembelinya itu sangat banyak. Contohnya ya beras tadi, beras, jeruk dan lain sebagainya. Semua bisa membeli dengan mudah. Ya. Oke. Karena semua bisa membeli dengan mudah, maka tindakan-tindakan pembeli itu ya kayaknya tidak sanggup mempengaruhi pasar ya, karena memang tidak ada yang punya kemampuan ya. Monopsoni ya, silakan baca halaman 511. Monopsoni
ya, dan oligopsoni. Ya. Dan persaingan monopolistis jadi persaingan monopolitis di sini ya. Kemudian persaingan monopolitis ya sama dengan kira-kira persaingan monopolitis, cuma sisanya dari sisi permintaan tadi antara pasar persaingan murni dan pasar monopsoni. Nah, kalau monopsoni itu pembelinya cuma tunggal ya. Dulu itu pernah ada yang namanya monopsoni, bukan monopoli ya. Zaman dahulu kala itu ada disebut tata niaga cengkeh ya. Tata niaga cengkeh itu ada satu perusahaan yang semua produknya itu, semua produsen cengkeh itu harus menjual ke perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut kalau ya dimiliki oleh anak presiden Indonesia zaman dahulu ya, yang sudah meninggal ya. Oke, jadi di situ nggak fair juga ya. Akhirnya si pembeli kan bisa menentukan harga yang sangat rendah dan lain sebagainya. Akhirnya tidak disukai. Akhirnya ya tidak berjalan dengan baik ya. Itu salah satu contohnya. Ya. Kemudian kalau oligopsoni itu banyak, berarti dia banyak pembeli ya. Banyak pembeli yang besar dan ada pembeli yang kecil-kecil. Pembeli yang besar itu ya bisa mempengaruhi harga, tapi kan karena ada beberapa pembeli besar lainnya, maka pembeli yang satu akan merespon setiap ada pembelian yang besar dari satu pembeli utama tadi ya. Contohnya adalah di situ adalah pasar mobil ya, antara perakit mobil dengan supplier ban atau supplier ban di sini contohnya ya. Karena beberapa merek pabrik mobil sebagai pembeli bahan mobil juga berhadapan dengan beberapa pabrik ban sebagai penjual. Oke, dari sisi itu ya. Sampai sini paham ya? Klasifikasi pasar sisi permintaan ya. Pada dasarnya sama dengan klasifikasi sisi penawaran ya, atau paham ya? Ini nggak ada yang jawab ini, atau pada tidur semua? Paham. Oke, sekarang berikutnya adalah saya lanjutkan dimensi persaingan ya. Dimensi persaingan ini merupakan salah satu elemen terpenting terjadinya mekanisme harga. Ya, dari sini kita lihat ya. Kita lihat di sini ada tabel 52 ya, karakteristik 4 model bangku pasar ya. Kalian bacanya, dimensinya ada karakteristiknya. Dimensinya pertama banyaknya perusahaan, macam produk, pengendalian harga, kemungkinan masuk atau barrier entry ya di sini juga. Kemudian persaingan bukan harga. Ya, contohnya silahkan dibaca lah. Ini kayaknya hanya ringkasan dari itu, bukan, maaf ya, di situ ada bukan penasaran ya, tapi penawaran ya. Ada pertanyaan nggak? Ya, datanya bisa dipahami sendiri ya.
gampang kayaknya persaingan ini ya. Persaingannya kayaknya udah sehari-hari ya. Halaman 511 dan 512. 511. Datum itu sama dengan data ya. Tapi data dalam bentuk satu data. Data itu artinya banyak datum ya, plural. Kalau datum itu single. Jadi satu baris, satu buah data itu disebut datum. Satu buah informasi ya. Data, informasi data. Tidak. Informasi data yang sudah punya arti. Oke. Berikutnya ini kita jelaskan faktor penentu struktur pasar. Pertama adalah peraturan dan kebijakan pemerintah. Nah, peraturan dan kebijakan pemerintah ini yaitu tadi untuk mengatur, contohnya membuat supaya ya, karena pemerintah kan punya kewajiban untuk memberikan kesempatan yang adil ya bagi seluruh masyarakat. Kemudian bagaimana meningkatkan ekonomi, karakter masyarakat dan sebagainya. Untuk itu mereka karena seringkali memberikan kebijakan-kebijakan khusus. Contohnya adalah memberikan misalnya hak paten kepada perusahaan-perusahaan penemu produk baru ya. Atau ada kebijakan untuk memberikan keringanan pajak supaya industri tersebut berkembang dan sebagainya. Nah, ya kan? Oleh karena itu karena ada keringanan pajak pada perusahaan tertentu, maka barrier to entry-nya menjadi sangat tinggi. Karena sangat tinggi, banyak beberapa perusahaan yang baru yang tidak dapat masuk ya dan sebagainya. Kemudian kebijakan dan praktek bisnis ya. Kebijakan dan praktek bisnis ini sebetulnya alamiah saja. Ada beberapa perusahaan merger. Contohnya perusahaan dari perusahaan mobil ya, banyak juga beberapa merger atau melakukan kerjasama ya. Kalau di industri perangkat lunak seringkali, tapi yang paling gampang perusahaan mobil lah ya. Misalnya ada dulu namanya merek Renault dan Nissan ya. Tapi mungkin terlalu jauh deh. Saya kira mungkin contohnya lebih gampang apa ya, merger-mergeran. Merger itu penggabungan perusahaan. Saya kayaknya belum nemu contoh yang sederhana, karena biasanya merger itu perusahaan-perusahaan yang sangat gede ya. Contohnya yaitu tadi perusahaan Toyota dan Daihatsu ya. Toyota dan Daihatsu itu merger ya. Jadi sahamnya Daihatsu itu dibeli oleh Toyota, makanya produknya keluar hampir mirip. Contohnya adalah Daihatsu Xenia dengan Avanza ya. Itu adalah tujuannya adalah supaya mereka sanggup bersaing di pasar industri mobil. Oh iya, dulu ada Sony dan Sony Ericsson ya. Sony Ericsson merger ya, perusahaan-perusahaan gede. Kemudian tingkat teknologi, karena teknologi itu berkembang, jadi ya salah satu contoh teknologi yang paling cepat berkembang itu kan teknologi elektronik ya. HP aja, zaman saya dulu ya, waktu saya lulus kuliah itu saya nggak punya HP, itu masih yang biasa ya. HP itu yang belum ada
cuma buat nelpon sama SMS ya. Nah, sekarang HP itu udah kayak mini komputer ya sebetulnya ya. Sudah ada Android, sudah ada iPhone, sudah. Saya dulu pakai Nokia lah ya, Nokia sejuta umat ya, apa itu namanya ya, 5110 ya. Kayaknya main ya. Nah, karena makin murah ya. Kalau dulu harganya mungkin harga zaman dulu mungkin dengan harga 1,5 juta atau 2 juta dapetnya hanya kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang udah kayak mini komputer ya, semua itu bisa Skype-an, bahkan ada yang bisa dengerin musik di sini ya, kayak Mbak Yusni mungkin ya, karena dari HP ya. Nah itu contohnya ya. Oleh karena itu, karena tingkat teknologi yang sangat tinggi, maka struktur pasar pun bisa berubah. Contohnya, dulu Motorola itu adalah market leader dari teknologi HP sendiri oleh Motorola ya. Jadi Motorola itu sangat-sangat laku ya. Juga Nokia ya, Nokia itu sangat laku. Hampir semua orang pakai Nokia ya. Tapi karena risetnya kalah, karena ke depan dia kalah bersaing dalam teknologi atau salah strategi dalam teknologi, akhirnya jatuh. Akhirnya kalah oleh Samsung, kalah untuk HTC ya, dan lain sebagainya. Itu contohnya tingkat teknologi. Akhirnya struktur pasar yang tadinya memang banyak, walaupun sama-sama oligopoli ya, banyak pemain besarnya jadi lebih sedikit ya. Sampai situ paham ya mengapa teknologi menjadi faktor penentu struktur pasar ya. Paham ya sampai sini? Kalau paham, maka bagian yang pertama sudah selesai sampai sini ya. Nah, berikutnya ini kita agak-agak bermain dengan grafik. Kelihatannya sudah siap belum ya? Ya, yang bagi tadi itu gampang ya, sekarang sudah bermain dengan grafik ya. Nah, sekarang saya jelaskan pasar persaingan murni jangka pendek. Tentunya kenapa kita mesti menganalisa dengan pasar persaingan murni? Pasar persaingan murni itu memang pasar yang paling disebut juga pasar sempurna ya. Kalau kita tidak menghiraukan definisi bahwa pasar persaingan sempurna itu harus ada informasi yang sempurna, tapi anggaplah persaingan murni itu sama dengan sempurna ya. Ya seperti kita kembali lagi, konsep awalnya adalah industri persaingan murni ini terdiri dari banyak sekali penjual dan pembeli individual. Kemudian perusahaan memproduksi dan menawarkan barang secara homogen ya. Berikutnya, masing-masing produsen penjual memproduksi dan menjual output dalam jumlah kecil dibandingkan besar pasar ya. Kemudian berikutnya lagi, dalam pasar persaingan murni tidak ada rintangan untuk mencegah masuk dan keluar bagi perusahaan. Oke ya, sampai situ paham ya? Kalau secara realistis di dunia memang nggak ada ya, tapi ya mungkin bahan-bahan pokok tapi seperti itu bisa dikategorikan ya sebagai persaingan murni ya. Tetapi kita gunakan ini sebagai bahan analisis karena apa? Persaingan murni ini kasus model yang paling sederhana ya. Jadi kita bisa menggunakan sebagai analisis awal, ya kan? Kemudian kesimpulan yang didapat dari penentuan harga dari pasar persaingan murni ini
memberikan standar efisiensi yang dapat dievaluasi dan dibandingkan, sehingga kalau sebagai hasil analisis kita bisa bandingkan apakah pasar-pasar yang lain itu efisien atau tidak kalau kita bandingkan dengan pasar murni ya. Nah, dalam analisis ini kita ada dua, ada jangka pendek dan jangka panjang ya. Nah, jangka pendek dalam jangka pendek ini kita pendekatannya adalah untuk memaksimisasi keuntungan, memaksimalkan keuntungan ya. Memaksimalkan keuntungan itu mengapa ya? Karena kita memang sebagai suatu produsen tentu pengen punya keuntungan yang banyak dong, karena kalau ngapain kita jualan, kita memproduksi sesuatu kalau kita tidak ingin punya keuntungan ya. Oke, sampai situ paham ya. Nah, tujuan capai keuntungan maksimum ini digunakan untuk membuat pilihan yang diputuskan berdasarkan dua hal, yaitu berapa kuantitas output yang diproduksi dan berapa harga penjualan ya. Ya. Oke. Nah, harga penjualan ini ditentukan oleh mekanisme. Sementara harga penjualan di persaingan sempurna ini kan ditentukan oleh mekanisme pasar. Ya, karena memang tidak ada lagi yang mempengaruhi adalah pasar saja. Sampai situ ya. Sekarang berikutnya nah, di sini ada dua pendekatan ya. Pendekatan biaya total dan marginal. Nah, pendekatan biaya total itu maksudnya adalah penerimaan total dikurangi biaya total. Nah, di sini ya tentu tujuannya adalah untuk mengetahui pada output berapa sih kita dapat untung maksimal gitu kan. Karena kan kita punya komponen biaya harga, biaya tetap dan biaya variabel. Nah, kita gambar-gambar lah, kita bermain dengan grafik, kita hitung-hitung ya. Kira-kira maksimumnya di mana sih kita kalau dengan struktur biaya kayak gini, harga sekian di pasar, kita mesti jualan berapa? Mungkin kalau terlalu bingung ya, sederhana aja deh. Kita mau jualan pisang goreng deh, ya. Dan kita mesti hitung-hitung nih. Modalnya berapa? Saya ini dihargai berapa nih? Saya bikin apa namanya? Saya bikin adonan tepung, beli pisangnya, bahan bakunya, segala macam, ongkos beli minyak, ngegoreng dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau harga pisang goreng ternyata 200 perak ya, itu kita mesti tahu dong, kita mesti jualan berapa banyak sih untuk kita bisa balik modal ya. Kayaknya itu kan pisang goreng itu harganya agak-agak hampir sempurna juga ya pasar persaingannya ya. Karena semua orang bisa bikin pisang goreng, bisa jualan ya, dan dijualan di gorengan itu kan harganya juga sama ya. Nah, mungkin semua apa namanya nggak mungkin hal yang kalau satu harganya terlalu mahal, karena lebih mahal 50 perak aja udah nggak ada yang beli ya. Nah, di situ pendapatan total itu didapat dari output total dikali harga satuan. Contohnya seperti tadi, misalnya harga produksi kita untuk pisang goreng itu harga jual kita untuk pisang goreng, satu dua pisang goreng itu Rp200 ya. Kita sehari menjual berapa? 1000 misalnya, 1000 pisang goreng, maka pendapatan total kita 200.000. Nah, biaya total didapat dari biaya tetap dan biaya variabel dikali harga satuan, maksudnya dikali biaya satuan ya di sini ya. Contohnya harga biaya satuannya itu ya tentu pisangnya tadi ya, juga mungkin tepung yang digunakan di pisang, juga telur atau vanila dan lain sebagainya ya. Kemudian biaya tetap itu tadi, biaya tetapnya mungkin ya kan
orangnya tadi, karena orangnya kita sendiri, maka kita menggaji kita sendiri ya. Kita mau hargai berapa ya, dan sebagainya. Itu contoh pisang goreng. Kemudian kita lihat sekarang contohnya, saya akan bermain dengan tabel-tabelan ya, biar lebih gampang, biar lebih enak. Tabel berapa nih ya? Tabel 53 ya. Ini bukan tabel 52, tabel 53. Tabel 53 ya, bukan 52. Nah, pada tabel 53 kita lihat ya. Masing-masing lihat, sudah lihat belum? Sudah lihat tabelnya? Tabelnya ini sangat-sangat mudah. Kita lihat di situ ada yang diarsir ya. Sekarang saya mau tanya Rizka yang sudah lihat duluan ya. Rizka sudah lihat duluan. Jadi kalau Friska ini sekarang kalau kita tidak memproduksi apapun ya. Kalau kita tidak memproduksi apapun, kita untung atau rugi? Kenapa rugi? Kenapa rugi? Ya pakai logik aja ya, sederhana. Kenapa rugi? Ayo Mbak Lastri. Ya memang tidak ada input penghasilan, rugi. Tapi rugi itu karena tidak ada penghasilan, dan satu lagi karena ada biaya yang dikeluarkan ya. Bukan. Karena ada biaya yang dikeluarkan. Karena ada biaya yang dikeluarkan. Kita pakai logika aja sederhana lah ya. Misalnya kita mau memproduksi pisang goreng, kemudian kita punya karyawan 1 orang yang digunakan ya untuk menggoreng lah ya, membantu kita ya. Sekarang kita tetap mesti bayar gajinya. Oke lah, kita tidak membeli bahan baku karena memang bahan bakunya mungkin sedang mahal atau tidak ada ya. Akhirnya kita tetap bayar gajinya. Nah, di situ tetap rugi karena kita tidak dapat pendapatan, tetapi kita harus mengeluarkan biaya tetap. Jadi faktornya adalah faktor biaya tetap ya. Ingat, ada biaya tetap. Ada biaya tetap yang harus dikeluarkan ya. Ingat ya. Nah, dari situ kita bisa mengerti mengapa kita mesti ada grafik yang meminimalkan kerugian ya. Oke, berikutnya kelihatannya Mbak Juju ini Mbak Juweri ya. Nah, sekarang keuntungan maksimumnya itu di harga output total berapa ya? Ayo Mbak Jue. Ya. Keuntungan maksimum di mana Mbak Jue? Iya, salah total ya.
Saya tanya maksimum, keuntungan maksimum. Ya, siapa yang mau jawab ini? Pada output berapa? Pada output 70, ya. Dengan pada output 70, untungnya 75.000. Ya. Kemudian ini berikutnya saya mau tanya lagi, titik pulang pokok atau break even point. Gaya ya namanya break even point ya kalau bahasa Londonnya, bahasa Inggrisnya. Titik pulang pokok itu tadi yang ngetik ini siapa ini ya? Saya tanya ini yang baru datang ini siapa nih? Ayo Mbak Iis masih hidup nggak di sini? BP-nya di titik berapa? Ya, BP-nya di titik berapa? Ya, sekarang saya akan coba menjelaskan satu persatu kenapa bisa seperti itu. Yang pertama, ini saya coba menggambarkan kurva. Mudah-mudahan masih bisa menggambar dengan baik ya. Kita coba gambarnya. Ya. Jadi kita lihat gambar di grafik sini. Ya. Mohon maaf ini tidak bisa bagus karena lambat, bukan karena saya nggak bisa gambar. Kayaknya lumayan ya. Nah sekarang ini titik pulang pokok itu ada dua ya, 40 dan 90 ya. Oke. Nah sekarang kita titik ada garis yang namanya ini adalah TR atau total revenue ya. Kemudian di sini ada 20, di sini ada 40, di sini ada 60, kemudian di sini ada 80, ini ada 100 ya. Nah ini kan berdasarkan dari tabel 53 tadi ya. Pertama adalah 80, kemudian 160 dan sebagainya, kemudian 240. Kelihatannya gambar saya agak bagus hari ini karena agak cepat. Kemudian 320, kemudian satu lagi 400 ya. Ya, ini adalah pendapatan ya. Oke. Ini pendapatan ya. Lihat di gambar 5.1 ya. Sementara di sini adalah Q ya, quantity. Nah kita lihat pada titik pertama kali adalah pertama di 40 ya. Pada pendapatan 0 ya.
Ini pendapatan dan biaya ya, dan biaya. Pendapatan dan biaya. Jadi pada saat kita 0 ya, ini adalah kurva pendapatan linear. Kita lihat ya. Pada saat dia 400, 100 dia di anggap aja ada di sini. Karena harganya 4.044 ya. Karena harganya 4, maka dia di sini. Oke. Kemudian pertama kali ini kurva berikutnya adalah total cost biaya. Pertama kali dia di sini. Biayanya 40, ya kan? Kemudian pada saat 10 dia naik, ruginya jadi 60 di sini ya. Kemudian terus saya bicara pertama 40, kemudian pada saat 10 dia di 100. Mohon maaf. Di 100 ya. Biaya total ya. Kemudian naik lagi ke kalau yang berikutnya ya, biaya total ya 130, kemudian 150 ya, kemudian 160 di 60 di 40, kemudian 170 naik lagi dikit ya, kemudian 195 di 60 ya. Kemudian baru mulai dapat untung di 70, yaitu di 205. Ini kurvanya seperti ini ya. 70 ya. Dia mulai dapat untung. Mengapa dapat untung? Dapat untung itu di sini adalah titik sorry. Ini 40. Ini 160, oke. Sorry ya. Di sini titik BEP ya. Gambarnya agak sedikit. Di sini ada titik BEP. Di sini adalah mulai dapat untung ya, itu sama dengan profit itu dalam bentuk tandanya pipa ya, itu profit ya. Nah pertama di sini, kemudian dia sini dan lain sebagainya, harusnya begini. Kemudian di 90 dia balik lagi ke sini. Sorry ya, jadi ada kacakan lagi. 90 dia BEP kedua ya, BEP kedua ya. Kemudian setelah itu dia rugi lagi ya, karena pada saat 100 dia rugi. Kenapa? Pada saat TR lebih kecil daripada TC, dia rugi. Kita lihat dari sini kan. Jadi untungnya itu ada di daerah sini ya, yang saya garisin sini ya. Dia digambar 51 ya. TC itu total cost, yaitu total biaya, dan TR adalah total revenue ya. Itu maksudnya gambar 51 ya. Maka kita lihat di situ. Kalau dia tidak memproduksi, maka dia rugi minus 40 ya. Tetapi kalau dia memproduksi 40, dia balik modal istilahnya lah ya. Karena itu dia harus memproduksi sampai minimal 40. Jadi dia ingin meminimalkan kerugian ya. Atau di 30 itu dia kerugiannya sudah minimal ya. Dia masih rugi, tetapi dia cuma rugi 30 dibandingkan dia tidak memproduksi, yaitu merugi 40 ya.
dia akan mendapat keuntungan maksimum pada saat dia memproduksi output sebanyak 70, ya. Itu maksudnya, ya. Itu maksud pendekatan penerimaan total. Jadi maksud di situ, ya, memaksimalkan keuntungan adalah bagaimana dia bisa menjual sebanyak 70. Paham sampai di sini ya? Paham, 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 saudari-saudara. Mbak siapa namanya tadi yang menjawab salah tadi, Mbak Friska? Mbak Sulastri, paham sedikit? Ya? Kurang pahamnya di mana kok masih itian-itian? Masih sedikit-sedikit. Nah, kalau yang kedua, itu gambar 5.2 itu kita menggambar masalah kerugiannya ya. Ini keuntungan, kurva keuntungan, dan sini adalah kuantitas output Q. Di sini 20, 40, 60, 80, 100. Ya. Jadi pertama kali ruginya adalah di minus 40, kemudian turun ruginya di minus 60. Kita lihat gambar yang 52 itu berdasarkan kerugian, ya. Kemudian pada saat dia menjual 20, dia ada rugi 50. There ya, di sini. Kemudian ruginya menurun lagi kalau dia jual sebanyak 30. Jadi dia ruginya cuma 30 minus rugi 30 ribu rupiah. Ya. Kemudian 40 dia BEP di sini, titik BEP. Dan setelah itu dia mulai dapat untung. Kalau 50 dia untungnya 30. Ya. Untungnya berapa maksimum? 60, 80. Jadi pada saat dia jual 50 dia mulai dapat untung. Untungnya sebanyak 30 ya. Di 30 itu berarti di sini ya. Kemudian 60 dia naik lagi 55. Berarti kira-kira di sini. Kemudian pada saat 70 dia untungnya sebanyak 75. Ya. Di sini. 75 ya. Kemudian pada saat 80 dia turun lagi menjadi 60. Ya. Pada 90 dia turun malah. Oke. 80. Pada 80 dia turun lagi sini. Ya, break even point. Kemudian pada saat 100 dia rugi, jadi di minus 80 ya. Jadi kalau gambar kedua ini adalah dia menggambarkan quantity dan keuntungan atau biaya total. Jadi kolom pertama dan kolom ini ada kolom ke pertama, sini aja nulis saya. Jadi kurva 52 gambarkan
kolom pertama dan kolom ke kolom ke-6. Yang ke-7. Betul ya? Tuh paham katanya Mbak Lasri ya? Titik pulang pokoknya itu ada 2, tetapi kalau kita ingin memilih ya tentu kita ingin memilih yang pertama aja. Ngapain produksi sampai 80 ya? Tapi kalau kita pernah produksi 70 dan kita punya banyak stok daripada kita ini karena tidak laku, kita tidak. Jadi kita pada saat dengan menggunakan kurva ini kita bisa melihat bahwa kita ingin kalau dapat maksimal kita ingin 70 dong. Ngapain kita produksi 80 atau 90? 90 malah break even point. 100 malah rugi, ya. Jadi kita ya 70 aja ya. Nah, tetapi sekarang daripada kita tidak memproduksi sama sekali, kita memproduksi minimal 40 lah ya. 40 output ya. Misalnya kita mau jual pisang goreng lah, anggap aja pisang goreng lah ini biar gampang ya. Atau apalah, bukan pisang goreng lah, brownies 4.000-an cocok lah ya, 4.000, harga 4.000 ya. Karena kita sudah nyewa, sudah punya pegawai 1 ya, 40 itu berarti ya daripada kita rugi ya kita memproduksi 40 minimal break impas dulu. DIP itu kan titik impas ya. Kemudian kalau kita bisa jualan lebih banyak lagi ya sampai 70, kita bisa jual lebih banyak lagi sampai 80, tapi kita nggak mau. Kenapa? Kalau kita jual 80 kita rugi, keuntungannya dapat lebih sedikit. Berarti paham di situ ya. Jadi bukan berarti kita bisa menjual sebanyak mungkin, karena ada biaya variabel yang mungkin lebih tinggi ya. Paham di situ semua ya? Rindi, Reni, yang namanya agak mirip-mirip Iis, paham nggak? Tasih yang katanya di Mercu Buana. Gampang kok ya. Gampang ya. Ya Mbak Lasri, kalau kita jual banyak untungnya juga bisa banyak, tapi bisa juga tidak. Ya. Ini lihat buktinya, lihat di tabel situ. Belum tentu kalau makin jual banyak kita tambah untung. Kenapa? Karena ada biaya variabel tadi, gaji pegawai kita mungkin mesti, misalnya gaji pegawai itu lebih banyak, lebih mahal misalnya ya. Lihat contoh dong ya. Oh iya, Mbak Lasri itu jualan nasi kotak ya. Saya belum pernah ngerasain ini. Berapa ini? Oke lah. Karena kamu nanti karena kamu jualan nasi kotak itu belum menghitung biaya-biaya yang lain. Coba nanti kamu lihat di tabel sini aja ya. Lihat di tabel sini ya. Contohnya itu seperti itu ya. Kemudian berikutnya saya akan kembali lagi ke, wah ini tinggal setengah jam lagi nih. Aduh, takutnya nggak nyampe lagi. Untuk meminimisasi kerugian, paham ya sampai di situ ya. Minimalisasi kerugian ya. Paham ya. Nah sekarang kedua ini agak lebih susah ini. Penerimaan marginal minus biaya marginal. Kalau yang tadi kita pendekatannya adalah biaya total.
Ya. Untuk tabel 54 dan 55 kalian bisa lihat sendiri ya. Kerugian minimum ya. Bisa dibaca sendiri ya, ngerti ya. Nah, penerimaan marginal dan minus biaya marginal. Nah, untuk penerimaan marginal, kalau tadi biaya total pendekatannya adalah total, output total dikurangi dengan biaya total. Tapi kalau marginal, seperti kita pelajari sebelumnya, marginal itu adalah satu satuan output. Jadi pendekatannya adalah dengan membandingkan biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan tambahan output dengan pendapatan tambahan dari penjualan satu satuan output juga, yaitu marginal revenue sama dengan marginal cost ya. Nah, kedua, dari sini kita lihat perusahaan akan lebih baik memproduksi daripada menghentikan dan menutup perusahaan. Karena itu pendapatan marginal harus melebihi biaya variabel rata-rata ya. Jadi MR harus lebih besar daripada MC ya. Kemudian perusahaan pesaing murni dapat menjual dalam jumlah berapapun karena pada harga pasar yang berlaku. Kalau dalam sistem persaingan murni, maka penjual itu dapat menjual dalam jumlah berapapun. Kenapa? Karena harga pasar yang karena apa? Karena persaingan murni. Jadi pada harga pasar yang berlaku, dia mau menjual 10, menjual 20, menjual 30, dia tidak punya kemampuan untuk mempengaruhi harga. Karena itu, maka pada saat di persaingan murni, kurva permintaan pasar akan berbentuk garis lurus datar. Kita lihat ya. Di sini gambar 5.4 dan gambar 5.5. Ya. Kita lihat tabel 5.6. Ya. Tabel 5.6. Tabel 5.6 ini maksimisasi keuntungan pada perusahaan pesaing murni. Ya. Kita lihat. Udah ngerti kan baca tabelnya tadi ya? Saya mau tanya Friska daripada Uwan. Pada saat produk tidak memproduksi, ruginya berapa? Pada saat tidak memproduksi, Friska ya, biaya marginalnya berapa dan biaya keuntungan marginalnya berapa pada saat tidak memproduksi? Gak ada. Karena pada tidak produksi kan tidak ada delta, tidak ada satuan output, jadi tidak ada. Ya, paham ya? Oke, nah sekarang kita lihat. Oke, sekarang kita 10. Kalau 10, maka pendapatan marginalnya ya. Ya, sudah cukup ya, Friska. Ya. Nah, sekarang pendapatan marginalnya pada saat pendapatan marginal 10 ya, kita lihat ya 10. Delta dari 10 ke 0 adalah pendapatan marginalnya 4 juga ya. Satuannya kan 4 ya. Kemudian biaya marginal di sini 6. Biaya variabel 4, biaya variabel rata-rata 6 ya. Kemudian biaya rata-rata 10. Nah, keuntungan karena biaya rata-rata 10, pendapatan cuma 4, maka rugi adalah minus 6. Nah, ini per satu satuan output. Kemudian keuntungan totalnya jadi minus 60. Kemudian kita lihat ke 40. 40 juga sama. Pendapatan marginal 4. Karena apa? Karena harganya sama, konstan ya. Tapi biaya marginal ini lebih
murah. Kita lihat di sini. Ini dari data. Kelihatannya ini dilihat dari tabel berikut, tabel sebelumnya ya. Coba lihat tabel 55 ya. Pada saat tabel 55 biaya biaya tetap, biaya tetap di sini adalah 40 ya. Sedangkan biaya tetap rata-ratanya adalah 1 ya. 40 dibagi 40 1. Jadi tabel 56 ini mengacu ke tabel 55 ya. Kemudian biaya variabelnya kan 120 ya. 100 di tabel 55 120, lihat yang 40 ya. Maka biaya variabel rata-ratanya berapa? 3. 120 dibagi 40 berarti 3 ya. Sekarang biaya rata-ratanya persatuan adalah 1 ditambah 3 sama dengan 4, atau dapat dari 160 dibagi 40 ya. Jadinya adalah 4. Oke, karena 4 dikurangi 4, pendapatan adalah 4 dikurangi 4 juga, maka 0 keuntungannya ya. Keuntungan totalnya ya 0 juga, dan lain sebagainya ya. Nah, kita lihat sekarang berikutnya yang di 70 ya. 70 pada saat 70 juga sama 4 dan lain sebagainya ya. Kemudian biaya tetap rata-ratanya sudah lebih murah ya. Biaya tetapnya karena 40 dibagi 70 dapatnya 0,57. Kemudian biaya variabelnya 165 dibagi 70 dapatnya sekian ya, 2,43. Oke, dapat semua akhirnya biaya rata-ratanya 3. 3 ini 4 dikurangi 3 adalah 1. Sehingga dapat 70. Nah, sebagainya. Oke. Bisa ngikutin ya tabel 56 itu ya. Bisa ngikuti, paham? Oke. Mbak jualan nasi kotak ya, Mbak Sulastri. Saya juga pengen jualan jadinya nih. Jualan piantang. Mana? Nah, sekarang gambar-gambar grafik ini perlu nggak ya? Hah? Mau diajarin grafik nggak ya? Aduh. Saya males gambarnya nih. Dan kelihatannya kalau grafik itu pada pusing ini. Oke lah, saya gambar ya sedikit ya. Nah, sekarang kita akan menggambar lagi. Menggambar bersama Pak Filosofi. Saya bukan malas karena ini ya. Karena di sini saya gambarnya jadi jelek. Ya. Oke. Kalau di cover kan enak di papan tulis. Ini adalah apa kira-kira garis ini apa sih? Ayo, Juju. Iya, Juju. Gimana Juju? Iya, harga konstan. Harga konstan itu di sini. Ya. Sama dengan P, sama dengan MR. Marginal revenue. Ya. Marginal revenue selalu konstan karena memang harganya memang nggak pernah berubah, namanya persaingan murni kan? Betul tidak? Saya betul ya?
20, 40, 60, 80, 100. Dua, 4, 6, 8. Sekarang kita lihat ya. Pertama kali kita lihat gambar ini 4 ini gampang ya. 4 ini pasti harga revenue. Sekarang yang pertama kali kita bikin apa? Marginal cost. Jangan dong. Kita lihat ya. Kita lihat average, kita lihat marginal cost aja deh, biar gampang, biar yang paling ini kan marginal cost ya. Marginal cost pada titik, kita mulai dari titik 10 ya. Kita mulai dari titik 10. Marginal costnya berapa? Berapa marginal costnya nih Mbak siapa? Dwi Wijayanti nih. 6. Marginal costnya pertama 6. Dapat dari tabel 5 berikutnya 6 ya. Minus 6 berarti 6. Ini 1. Kemudian dia untuk 20 berapa? Mbak Lasri atau bosnya mau jawab. 3. Ya. 3. Anggaplah 3 di sini ya. Taruh garis. Ya. Kemudian berikutnya berapa? Loh, bukan 3. Oh ya, 3 betul. Berikutnya 2. Ya. Ya marginalnya. Berikutnya lagi 30, 1 ya. Berikutnya lagi di 30 tuh 2. Ini 10, 20, 30. Nah sini maksudnya 1 tuh di sini ya. 1 lo ya. Kemudian di 50 juga 1 ya. Kemudian di 60 1,5. Nah, naik 1,5 di sini ya. Kemudian 2,5, 70. Nah di 75 dia 4. Di 75 dia 4 ya. Apa nih ya ini ya. Kemudian di 80 juga dia 4. Kayaknya bukan 4 ya 80. Coba kita hitung baik-baik. 40 bener gak sih biaya marginalnya? 180, 160, 70, 20. 45. 4 lebih dikit ya. 4,1 ya seharusnya ya. 80 itu 4,1 ya. Kemudian 90 di 11. 70 ya. Oke. Nah kita lihat di titik ini ya 75 tadi. Di titik ini MR sama dengan MC ya. Maksimum keuntungan. Kita lihat MR sama dengan MC. Paham ya di sini ya? Ini adalah titik MR sama dengan MC di titik situ ya.
Jadi kita ingin pendapatan itu adalah di situ maksimumnya, ya. Kalau tadi analisanya kan, kalau di atas tadi, kalau pendapatan total kan analisanya berbeda kan. Kita lihat di sini ini titik nih ya, pendapatan total nih, maksimumnya di sini sama juga. Aduh. Ya. Kalau di sini adalah titik MR sama dengan MC. Ya. Sebenarnya kalau persamaan matematik, marginal itu kan adalah delta berarti turunan pertama. Oke, nanti kalian belajar di ekonomi mikro yang lebih lanjut. Ya. Nah, berikutnya kita ingin gambar kurva AVC. AVC itu apa AVC? AVC itu average variable cost ya. Average variable cost ya. Average variable cost itu berarti kita kolom keberapa itu? Ya. Barindi yang katanya ada suara kresek-kresek. AVC itu average variable cost itu kolom berapa di sini? Biaya variabel rata-rata kolom keberapa? Saya ingin gambar AVC kolom ke-5. Ya, oke, kolom ke-5. Kita coba gambar dulu lah. Biar gambar pertama sama-sama 6 ya. Pertama sama-sama 6. Kemudian di 4,5 sama-sama 6. Kemudian di 4,5 ya. Tuh. Kemudian di 3,67 di sini kira-kira ya. Kemudian 3 di sini kira-kira. Kemudian 2 2,6 2,5 ya, begitulah kira-kira. 2,4 agak mirip dikit, agak lagi dikit. 2,49 2,6 2,56 ya. Dan berikutnya ya, nah ini AVC, average cost ya. Nah, titik-titik perpotongan ini kita perhatikan. Titik perpotongan ini 4 di mana? Di 20, kira-kira sekitar 25 ya. Kita lihat ya. Berikutnya saya akan menggambar average cost ya. Average cost itu kolom ke 4. Biaya rata-rata pertama kali mulai dari 10 ya. 10 turun menjadi 6,5. Ini kolom ke-6 ya, average cost ya. Turun jadi 6,5. 10 menit lagi.
10,5, kemudian 5, 4, ini perpotongan di sini 40 ya. Kemudian jam 40, 317, 3 seterusnya, pokoknya dia kira-kira di sini dia balik lagi ya, di 90 dia tutup ya. Berikutnya, nah ada 2 titik di sini, ini average cost dan maksudnya AVC ya, ini AVC. Kita lihat, sorry ya masih bisa diikutin ya, mudah-mudahan gambar saya udah mulai jelek. Jadi kalau ini adalah pada saat titik ini ya, titik perpotongan antara MR dan MC ya, MR dan AC ya, titik perpotongan pada titik perpotongan MR dan AC. MR dan AC ini berarti kita lihat bahwa di situ adalah titik break even point. Sementara AVC itu adalah average variable cost. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa saya jelaskan ya. Pada saat di sini adalah mestinya adalah kerugian minimum ya. Kita lihat titik sini ya. Titik sini adalah kerugian minimum ya pada saat titik 4 ya. Ya. Jadi kerugian minimum itu didapat di sini ya. Sekitar 25 ya. Jadi kita harus lihat kerugian minimum di sini ya. Nah, sekarang kalau kita ingin menganalisa, kita misalnya ingin memproduksi, menurunkan, misalnya harga misalnya biayanya konstan di sini. Tapi kemudian gambar 55 ini gambar 5.6. Kita ingin memproduksi barang sehingga ternyata harga itu turun. Harga itu turun menjadi sekitar 2. Jereng. Ya. Sehingga perpotongan MR dan MC nya ada di titik sini ya. Kalau dia tetap memproduksi ya, karena dia di atas kurva sini, maka tetap mengalami, karena MR lebih besar daripada MC, tidak sama dengan MC, maka dia akan rugi ya. Kita lihat di sini. Jadi gunanya kurva-kurva ini kita bisa menganalisa. Nah, menganalisa apakah daripada baca tabel ya, apakah kita masih untung atau tidak ya kan. Kita lihat di sini misalnya dia ingin menutup perusahaan, dia pengen melihat kerugian minimum. Kita lihat di tabel 5.8. Kita lihat 5.8 ya, yang minimumnya di mana, tabel 5.8 ya, pada saat di 40 dan 50 ya. Pada saat di 50, 60 dan 70 ya. Kita lihat di situ titik dia rata-ratanya bentar. Perpotongan MR sama MR dan MC nya di mana sekarang?
ya, di titik mestinya di titik sekitar titik 20-an lebih ya. Kalau dengan harganya dengan titik 60-an ya. Kita lihat ya. Nah, di situ adalah titik perpotongan ini menunjukkan kerugian minimum ya. Tetapi dia akan mendapatkan keuntungan kalau ya harganya di atas average variable cost. Itu di sini adalah dengan harga 4.000 dia bisa mendapatkan keuntungan. Ya, tapi kalau dia ternyata ingin menutup karena harga turun jauh, kemudian dia ingin menutup company, kita lihat dia akan yang dilakukan sementara harganya di bawah average variable cost, maka yang bisa dilakukan oleh company adalah meminimumkan kerugian. Untuk meminimumkan kerugian, kita mencari titik kerugian minimum juga sama dengan mencari perpotongan MR dengan MC. Ya, Mbak Lasri, tabelnya semua adalah rugi. Ya. Karena harganya di bawah titik variable cost ya. Harganya di bawah average variable cost karena semuanya rugi. Karena dalam ekonomi, dalam menjual barang kan kita juga tidak selalu untung ya. Ada yang harganya waktu itu sangat rendah. Ada satu keadaan harga sangat rendah. Mau tidak mau maka kita jual rugi. Kalau ingin jual rugi, kita mencari yang kerugiannya paling sedikit ya. Begitu ya. Kadang-kala kita memproduksi juga harus tetap lebih rendah sedikit daripada tetap dengan produksi kita, maksudnya kita mempunyai kerugian lebih sedikit dibandingkan kita menutup tidak produksi sama sekali. Tetapi ya kamu Mbak Lasri kan perusahaannya adalah perusahaan masih kecil ya. Sekarang kalau perusahaan yang sudah besar kayak perusahaan motor ya, yang memproduksi sekian juta unit, perusahaan juga kan bisa menunggu sampai ekonomi kembali lagi ya, harga naik lagi ya. Karena pertimbangannya sangat banyak juga, karena dia sudah membeli barang baku dan sebagainya. Kemudian dia punya karyawan ya. Karyawannya bisa, kalau karyawannya dipecat nanti dia rekrut lagi kan susah. Itu tidak. Oke, sekarang kita masuk ke, karena sudah kan terlalu sedikit kali ya. Saya langsung lanjutkan aja ya, karena sudah mendekati menit akhir. Sekarang kurva penawaran jangka pendek. Saya extend 10 menit. Kurva penawaran jangka pendek ini kita lihat gambar 56, 57 dan sebagainya. Dia marginal dan kurva penawaran produsen. Nah, gambar 57 ini menunjukkan penerapan dari rumus MR sama dengan MC. Menggambarkan berbagai kurva biaya, tingkat harga atau pendapatan marginal yang ditentukan oleh interaksi kekuatan penawaran dan penurunan pasar. Ini sudah saya jelaskan ya. Sedikit ya. Mohon maaf tidak bisa terlalu detail sekali dan tidak bisa mengakomodasi pertanyaan-pertanyaan kalian. Tapi kita lihat di sini ada MR5, MR4, MR3, MR2 dan MR1 ya. Nah, itu menunjukkan tingkat harga sama dengan P ya. Tenang, saya extend 10 menit ya. Jadi di sini kita lihat dari tabel 59, baca di 5 summary-nya ya. Keputusannya adalah berapa yang diproduksi untuk maksimumkan keuntungan atau untuk meminimumkan kerugian ya. Kalau dengan pendekatan pendapatan total minus biaya total,
maka kita memproduksi pada tingkat output di mana selisih antara total revenue dan TC paling besar, atau selisih antara TC dan TR paling kecil. Tapi kalau kita melakukan pendekatan berdasarkan marginalitas atau marginal minus biaya marginal, maka memproduksi pada tingkat output di mana MR atau harga sama dengan MC, ya. Dan bila harga lebih tinggi daripada biaya variabel rata-rata minimum, ya, itu kita mendapatkan keuntungan maksimum, ya. Atau menimbulkan kerugian. Nah, kemudian berikutnya juga bisa dilihat kalau untuk pendapatan total dan minus biaya total ini mudah, ya, karena tinggal dilihat aja selisihnya. Yang jadi persoalan ini kayaknya adalah di marginal, ya, karena konsepnya agak sedikit lebih sulit. Tetapi kita lihat untuk marginalitas itu tinggal lihat MR sama dengan MC, ya. Marginal revenue sama dengan marginal cost. Tetapi keuntungan atau kerugian ekonomis keuntungan didapat bila harga lebih besar daripada AC atau average cost. Jelas dong, ya. MR kan marginal revenue, AC itu average cost, ya. Harga sama dengan jualan pientang. Kalau harga per unitnya, harga satu satuan lebih besar dari biaya per satuan, tentu akan untung, ya. Oke, berikutnya penawaran produsen dan penawaran pasar atau titik keseimbangan harga. Harga keseimbangan ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar, betul, ya. Sementara untuk mengetahui harga dan kuantitas keseimbangan, maka harus diketahui lebih dulu kurva penawaran pasar. Kurva penawaran pasar ini didapat dari penjumlahan penawaran individual. Kita lihat gambar 58 dan 58A dan 58B. Ya. 58A dan 58B saya tidak bisa menjelaskan grafiknya karena sudah tidak ada waktu. Tapi bisa kita lihat kurang lebih penjelasannya sama dengan sebelumnya, ya. Ya, kita lihat aja perpotongan MR dengan MC dan lain sebagainya. Oke. Untuk 58A, ya. Terus akan didapat pada saat keuntungan didapat pada saat bila harga P di atas AC dan lain sebagainya, ya. Tapi mengerti kan cara Balastri, gimana Balastri mengerti cara menggambarnya dari tabel 510. Tabel 510 bisa dilihat di 58A, ya. Oke, berikutnya saya akan melanjutkan ke modul pasar persaingan murni jangka panjang, ya. Nah, pasar persaingan murni jangka panjang, kita mesti ingat, ini sebentar saya jelaskan, ya, pada waktu 5 menit lagi. Pada saat jangka panjang maka tidak ada faktor produksi tetap, ya, karena pada jangka panjang perusahaan itu punya cukup waktu untuk beradaptasi terhadap faktor-faktor produksi, ya. Jadi dia bisa mengejas, ya, sehingga semua faktor produksi adalah variabel, jadi tidak ada yang konstan, ya. Dan berikutnya adalah ciri-ciri berikutnya, ya. Ciri-ciri berikutnya, masuk keluarnya perusahaan itu pada keseimbangan jangka panjang itu mudah, ya. Nah, sehingga itu keuntungan normal, kita bicara keuntungan normal, ya. Keuntungan normal pada persaingan murni pada jangka panjang adalah 0. Mengapa 0? Karena masuk keluarnya perusahaan itu mudah.
pertama misalnya akan dapat untung. Pada saat dia dapat untung, perusahaan yang baru itu tinggal masuk, ya. Misalnya jualan pisang goreng. Pertama harga adalah 200 perak. Terus naik jadi 300. Karena 300, maka yang lain ikutan jualan. Ikutan jualan akhirnya no. Harga ya kembali lagi. Karena banyak persaingan, akhirnya kembali lagi menjadi 0. Itu maksudnya. Nah, kemudian penawaran industri biaya naik. Kita ada punya dua kasus. Yang pertama adalah biaya konstan dan biaya menaik, ya. Kita lihat di gambar 511 A dan 511 B. 4 menit lagi. Gimana menjelaskannya, ya? Bisa dibaca ya sedikit, ya. Kalau nggak ngerti nanti pada saat TTM tatap muka tinggal ditanya. Saya mungkin bisa jelaskan sedikit. Grafiknya banyak gitu ya. Kemudian saya akan menjelaskan terakhir ya, mengejar waktu, impak perubahan pendapatan dan teknologi. Kalau perubahan pendapatan dan teknologi itu ada dua. Pertama efek ekonomi, ya. Efek ekonomi, karena adanya pasar persaingan murni, maka produsen bisa memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan konsumen. Kenapa? Karena persaingannya murni. Produsen sangat banyak, konsumen juga sangat banyak. Akhirnya mau tidak mau dia harus efisien, ya. Karena kualitas barang itu sama semua. Dia tidak bisa membeli tempat lain. Dia bisa membeli dari siapapun dengan mudah, ya. Sehingga produsen harus memenuhi kualitas dan keinginan yang diinginkan konsumen, ya. Kualitas dan barang-barang yang diinginkan konsumen, ya. Ini 1 dan 2. Kemudian juga kemampuan menyesuaikan penggunaan faktor produksi bila terjadi perubahan-perubahan dalam perekonomian, ya. Jadi pada intinya efek ekonomi dari pasar persaingan murni ini adalah semua menjadi efisien, ya. Oke, berikutnya efek teknologi, ya. Efek teknologi di sini ada oke, mungkin dibaca aja deh. Dibaca aja ya. Saya kasih nanti saya upload, saya kirimkan PowerPoint-nya, saya perbaiki sedikit yang salah-salah ketik ya. Kalau kurang jelas persoalan grafik tadi bisa dilihat di tayang ulang. Bisa dilihat di fisiknya lagi juga karena saya sudah buat linknya ya. Kalian bisa melihat lagi di Wizik karena otomatis semua ini direkam di Wizik. Untuk itu, karena sudah malam sekali, hampir jam 12 malam, maka saya mengucapkan terima kasih telah mengikuti TTM online di Universitas Taiwan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, ya. Dan mohon maaf juga kalau tidak bisa memenuhi target karena waktunya memang sedikit dan bahan yang cukup banyak. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat yang lain. Oke. Bye.